Nah, gimana nih kok kayaknya pada lemes nih anak-anak ya? Nah, kita tanya kabarnya dulu ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat sekolahnya. Allahu Akbar, yes! Nah kan, jadi lebih semangat nih. Nah sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen kalian dulu ya. Yang pertama, Vino, Vina, Leni, hadir ya. Nah baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, kita kan sudah mulai nih, sudah siap ya untuk pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar mengenai ciri-ciri puisi dan juga mengenai siklus hidup hewan. Nah, nanti kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, kemudian menemukan apa sih itu ciri-ciri puisi dan juga pertumbuhan siklus hidup hewan. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan semangat dengan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ada yang tahu lagu Menanam Jagung? Tahu ya? Nah, yuk kita mulai menyanyikan lagu Menanam Jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita semua menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya lenggar, jagung ku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, itu tadi kita menyanyikan lagu Menanam Jagung. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapakah sih orang yang biasanya pekerjaannya menanam jagung? Ada yang tahu? Yang angkat tangan? Nah, Vino apa? Ya, betul sekali, petani. Nah, petani itu tugasnya menanam jagung. Selain menanam jagung, petani juga bisa menanam padi, menanam buah, dan semuanya ya, dan selainnya itu. Nah, sekarang kira-kira siapa di sini yang ingin menjadi petani? Leni ingin jadi petani. Selain itu siapa? Atau mungkin kalian ingin menjadi pilot? Kemudian siapa? Oh, Vina ingin jadi guru. Nah, semuanya itu merupakan cita-cita kalian ya. Nah, sekarang untuk lebih mengenai profesi-profesi yang lain, ini Ibu memiliki 2 gambar profesi ya. 2 profesi ini merupakan profesi yang sangat mulia. Nah, yang pertama ini adalah profesi apa? Ya, betul sekali, adalah profesi guru. Kemudian yang satunya adalah dokter. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba identifikasi kira-kira pekerjaan apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh 2 tokoh mulia ini, dan keahlian apa yang biasanya dimiliki oleh 2 tokoh. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mengenal mengenai guru ya, mengenai ibu guru, kemudian tugas-tugas dokter. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah puisi yang menggambarkan mengenai sosok seorang guru ini. Nah, silakan bisa dibuka di halaman 5. Di situ ada bacaan puisi mengenai sosok guru. Coba kalian amati puisi tersebut ya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, ada kata-kata, ada kalimatnya ya. Ya, benar, ada kalimat. Kemudian ada apa lagi? Bahasanya apa? Bahasanya agak lebay. Oh ya, bahasanya agak lebay. Nah, sekarang dari beberapa hasil pengamatan yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Ibu akan lebih menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah rima. Rima itu merupakan alunan tinggi rendah ataupun keras lembut dari suatu bunyi. Jadi di dalam puisi itu ada penekanan-penekanan, tidak hanya datar saja, tapi ada tinggi rendahnya bunyi suara. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang kedua adalah adanya larik. Larik itu merupakan baris di dalam puisi. Nah,
Jadi di dalam puisi tadi kan ada yang kan ada kalimat. Nah, itu sebenarnya sudah benar. Namun di dalam puisi kalimat itu dinamakan dengan larik. Nah, ciri yang ketiga selanjutnya adalah adanya bait. Bait itu apa? Bait adalah kumpulan dari beberapa baris yang telah tersusun secara harmonis. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang selanjutnya itu adalah adanya rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang ada di dalam larik maupun di akhir larik. Nah, sekarang untuk lebih memahami mengenai ciri-ciri puisi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kemudian silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Kira-kira di dalam puisi yang ada di buku tadi yang sudah kalian amati, itu ada ciri-ciri apa saja sih? Nah, apakah ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan tadi sudah masuk di dalam puisi tersebut? Nah, silakan amati puisi itu, kemudian tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dalam kolom tugas yang ada di halaman 7. Ya kan? Nah, kan kita sudah mengidentifikasi nih mengenai ciri-ciri puisi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya ya. Nah, untuk lebih menambah semangat kita, kali ini mempunyai ice breaking yang cukup seru. Nah, mau ya, biar tambah semangat. Nah, sip. Nah, kita silakan untuk berdiri dulu. Ya, berdiri anak-anak. Nah, ikuti ibu guru ya. Yang pertama, 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku susun jadi 1, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Nah, lebih semangat ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih mengenal lebih dekat mengenai hewan-hewan nih. Tapi sebelumnya Ibu minta tolong kalian amati bacaan yang ada pada halaman 8. Silakan diamati dulu. Nah, anak-anak, kira-kira dari bacaan tersebut apa yang bisa kalian tangkap? Kira-kira bacaan itu membahas apa sih? Vino mungkin mau jawab? Membahas apa? Dokter. Ya, dokter. Mungkin ada yang lain. Ya, Lani? Ya, betul sekali. Jadi di dalam bacaan itu membahas mengenai seorang dokter hewan. Nah, kira-kira tugas-tugas dari dokter hewan itu apa sih? Mengobati hewan, kemudian menyuntik hewan, memberi makan hewan. Nah, ya semuanya benar ya. Semuanya benar. Nah, sekarang berbicara mengenai hewan. Kira-kira siapakah di sini yang memiliki hewan peliharaan? Angkat tangan. Vino punya hewan peliharaan apa? Oh, kucing. Kemudian ini punya ayam. Banyak ya yang punya hewan peliharaan. Nah, sekarang kira-kira kalian tahu nggak? Apakah hewan peliharaan itu tiba-tiba bisa langsung menjadi hewan yang besar? Ataupun hewan yang bisa berkokok kalau ayam? Tidak ya, semuanya itu berawal dari sesuatu yang kecil. Misalkan kalau ayam pasti berawal dari telur dulu, kemudian kalau kucing pasti berawal dari anak kucing yang masih kecil. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan hewan atau yang sering disebut dengan daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Kemudian yang kedua adalah daur hidup hewan melalui metamorfosis. Berbicara mengenai metamorfosis itu apa sih Bu Guru? Nah, pasti kalian pada bingung ya. Nah, metamorfosis itu merupakan perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga ia dewasa. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan hidup hewan atau daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama kan ada yang tanpa metamorfosis. Selanjutnya adalah tahapan pertumbuhan hewan melalui metamorfosis. Nah, tahapan pertumbuhan hewan melalui metamorfosis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
metamorfosis sempurna ini contohnya ada pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini berawal dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Yang selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ini bisa kita ambil contoh dari pertumbuhan belalang. Belalang ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana ia berawal dari telur, kemudian menjadi sebuah nimfa, kemudian menjadi seekor hewan dewasa atau yang disebut dengan imago. Nah, kira-kira kalian bisa nggak membedakan apa sih perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini? Ayo, coba angkat tangan. Ya, Leni mau jawab? Bedanya, ya betul sekali. Belalang tidak mengalami fase larva dan juga pupa. Jadi dia hanya mengalami fase nimfa. Nimfa itu hanya hewan muda. Hewan muda yang biasanya itu sudah mirip dengan hewan ketika dewasa, namun dia masih memiliki kekurangan. Biasanya kekurangannya itu ada pada sayap. Jadi ketika menjadi nimfa dia itu belum mempunyai sayap. Nah, kira-kira ada yang mau tanya? Oh, kalau daur hidup ayam ya karena Leni pelihara ayam, jadi dia tanya ayam. Ayam itu termasuk dalam tahap pertumbuhan hewan yang tanpa metamorfosis. Karena apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, betul sekali. Ayam itu mulai dari ia menetas hingga ia menjadi ayam dewasa yang bisa berkokok, ataupun ayam betina yang bisa bertelur, ia itu memiliki bentuk tubuh yang sama, hanya saja ukurannya yang berbeda. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami mengenai apa itu metamorfosis, apa itu pertumbuhan tanpa metamorfosis, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok lagi ya. Nah, semangat ya. Menjadi beberapa kelompok, kemudian silakan amati gambar-gambar yang sudah Ibu siapkan dalam box ini. Nah, di dalam box ini ada beberapa gambar hewan yang masih belum tertata seperti ini. Nah, silakan kalian amati tahapan pertumbuhan hewan sesuai dengan tahapannya. Apakah dia mengalami pertumbuhan tanpa metamorfosis atau mengalami tahapan metamorfosis. Susunlah hingga menjadi gambar yang seperti ini. Silakan ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Untuk lebih mengingatkan kita mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan, kira-kira tadi kita membahas apa sih? Yaitu ciri-ciri puisi. Nah, kira-kira Leni bisa sebutkan apa saja sih ciri-ciri puisi itu? Nah, betul sekali, ada irama, kemudian vino, ada larik, kemudian ada apa lagi? Ya, betul sekali, ada irama. Nah, jadi ada beberapa ciri ya, larik, kemudian ada irama, ada rima, ada bait. Nah, itu semuanya adalah ciri-ciri puisi. Kemudian yang selanjutnya kita tadi juga membahas apa? Nah, betul sekali, ada daur hidup hewan atau pertumbuhan hidup hewan. Pertumbuhan hidup hewan yang dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Nah, ya betul sekali. Ada tadi tanpa metamorfosis, kemudian ada yang melalui tahapan metamorfosis. Metamorfosis pun dibagi menjadi 2. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu yang mengalami tahapan larva dan pupa. Kemudian yang tidak sempurna itu tidak mengalami kedua tahapan itu tadi. Nah, baik anak-anak, untuk yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas tambahan, tugas pekerjaan rumah ya, bersama orang tua kalian. Silakan amati siklus hidup atau daur hidup hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian gambarlah dalam buku gambar seperti yang sudah Ibu contohkan ini. Minimal 2 hewan saja ya. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita suatu saat nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Nah, terima kasih anak-anak, terima kasih sudah semangat dan pembelajaran hari ini. Nah, tetap semangat di rumah, tetap belajar, jangan lupa untuk dikerjakan PR-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.